Harapan saya bahwa apa yang saya berikan ini merupakan suatu ya yang biasanya ya menjadi perhatian kita, khususnya ya di dalam bagaimana kita menulis ya artikel ilmiah dari hasil penelitian kita yang insya Allah bisa kita publikasikan ya di jurnal bereputasi internasional. Nah, jurnal bereputasi internasional ini juga banyak sekali ya ragamnya, tapi yang biasa kita kenal adalah yang terindeks Scopus ya. Tapi sekarang juga yang sangat-sangat penting adalah yang terindeks Web of Science ya. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan ya kira-kira materi untuk berbagi dengan teman-teman semua terkait dengan etika penulisan ilmiah. Jadi ada dua kata kunci ya. Sebetulnya dari judul ini saya sengaja tidak memberikan dalam bahasa Inggris supaya kita bisa lebih paham ya dengan baik. Di mana ada dua kata kunci yaitu etika dan penulisan ilmiah ya. Teruskan ya. Ini yang membagi. Oke. Baik. Ini ya panitia yang ini ya jalankan materinya bukan, Iya, Mas benar Bagas? Bapak. Iya, benar Bapak. Ya. Ada. Baik. Kalau suaranya terputus-putus, tolong saya diingatkan ya, Mas Bagas ya. Baik Bapak. Ya. Baik, jadi tadi saya sampaikan bahwa ada dua kata kunci dalam kita berbicara etika penulisan ilmiah. Yang pertama adalah etika, yang kedua adalah penulisan ilmiah. Nah, etika saya kira semua kita memahami ya. Tapi secara keilmuan, ya etika ini adalah cabang dari ilmu filsafat ya, yang tentu lebih banyak membahas tentang moralitas, yaitu konsep seperti baik dan buruk, benar dan salah, ya, kemudian keadilan dan ketidakadilan, serta kebajikan dan kejahatan. Ya, misalnya itu adalah beberapa hal yang terkait dengan konsep ya berbicara etika, di mana lebih menonjolkan kepada aspek moralitas ya. Oleh sebab itu etika ini sering sekali didefinisikan sebagai seperangkat kewajiban moral yang mendefinisikan prinsip-prinsip perilaku benar dan salah dalam komunitas atau profesi. Profesi ini tentu saja seperti kita ya mempunyai profesi terkait dengan kompetensi, keilmuan atau keahlian kita, dan yang tentu dapat digunakan oleh individu ya dalam hal ini adalah komunitas dan profesi tadi untuk memandu ya, untuk memandu pilihan dan perilaku mereka masing-masing ya. Oleh sebab itu di dalam profesi saya kira semua ya kita kenal mempunyai kode etik ya, di mana dalam kode etik kita berbicara kaitan dengan etika. Banyak profesi memformalkan kode etik untuk membantu ya para profesional ya di bidangnya ya. Misalnya ya kita kenal Hippocrates ya dalam sumpahnya yang berbicara kaitan dengan dokter itu harus tidak membahayakan pasien mereka. Nah, itu adalah salah satu ya kode etik bagi seorang dokter. Kemudian bagi seorang insinyur ya, di mana kita bisa melihat bahwa salah satu kode etiknya itu harus bisa menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan dari masyarakat tadi. Kemudian ada juga yang berkecimpung dalam ilmu robotika, ya. Tentu saja kode etiknya adalah robot tidak boleh dalam hal ini melukai manusia, ya. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara etika, idealnya prinsip-prinsip etika ini tertanam ya dalam praktek profesional kita sehari-hari, ya. Di mana tentu saja pelanggaran etika dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius dan dapat ya berdampak pada profesional yang menjalankan ya pekerjaannya tadi, atau juga katakanlah di sini ya bisa mendapatkan tindakan hukum terkait dengan pelanggaran etika tadi ya. Terus selanjutnya boleh dimatikan, saya share dari sini aja ya. Oh, baik Bapak, boleh Bapak. Boleh itu dimatikan karena itu Oh, adalah PDF ya. Saya share dari sini ya. ya Mas Bagas ya. Baik Bapak. Baik Bapak, silakan Prof. Ya. Sudah kelihatan ya Mas? Sudah Prof, tinggal di search.
Ya. Oke, baik Prof. Udah kelihatan ya? Sudah Prof, sudah terjelas jelas. Berpindah nggak? Berpindah Prof. Oke. Nah, di dalam etika yang pada kesempatan ini saya bagi atas dua, ya, yaitu kita kenal dengan etika profesional, di mana terkait dengan tentu saja profesi kita ya sesuai kompetensi. Namun dalam kaitan penulisan ilmiah biasanya kita ya melakukan ya penulisan berdasarkan hasil dari suatu riset yang kita lakukan. Oleh sebab itu dalam etika ini saya memfokuskan pada etika profesional dan juga etika riset ya. Nah, etika profesional adalah istilah yang dapat dipahami dengan cara yang berbeda ya. Pertama, etika profesional sering sekali juga dianggap sebagai nilai-nilai dan norma yang memandu keputusan praktis ketika dibuat oleh profesional. Jadi apabila kita ingin melaksanakan sesuatu berdasarkan tentu saja kompetensi dari profesi kita, maka ada nilai-nilai dan norma ya yang memandu kita untuk dapat ya melaksanakan apa yang kita rencanakan. Kemudian yang kedua, bahwa etika profesional ini juga dianggap sebagai seperangkat nilai yang sepenuhnya diidealkan menjadi pemandu terbaik bagi profesi tertentu saat bekerja. Dan yang ketiga, tentu saja ya etika profesional dalam bidang tadi yang saya sebut ya, sebagai bidang ilmu filsafat ya. Ini tentu saja merupakan disiplin filosofis yang kritis ya, sehingga dapat menjadi bagian dari bidang etika terapan yang lebih luas ya. Bahwa kalau kita berbicara profesional di sini tentu saja tidak hanya terpaku pada kompetensi tertentu. Apalagi pada saat ini ya kita sudah banyak berbicara tentang multidisiplin yang dengan kompetensi yang juga demikian beragam, bahkan yang sekarang berkembang sekali adalah transdisiplin ya. Jadi tidak lagi kita hanya memfokuskan pada satu kompetensi atau pada monodisiplin, tapi kita sudah lintas ya disiplin ilmu yang ada, sehingga tentu saja ya etika profesional ini lebih dipahami sebagai suatu ya disiplin filosofis, dan ini yang dapat memberikan ya suatu arahan pada saat kita menerapkan ya berbagai ya profesi kita dalam lintas profesi tadi ya. Nah, di dalam etika profesional ya metode normal etika filosofis ini diterapkan sejak ya awal kita melakukan perencanaan ya, kemudian memberikan keputusan dan tindakan-tindakan profesional baik itu untuk mengevaluasi, mengkritik dan mengembangkan apa yang kita canangkan ya. Nah, yang paling banyak terkait dengan kita tentu saja menyangkut penulisan ilmiah adalah etika riset. Karena penulisan ilmiah sebagian besar bahkan seluruhnya itu didasarkan pada suatu proses riset ya yang kita lakukan. Oleh sebab itu, etika riset ini menjadi bagian penting pada saat kita berbicara tentang etika penulisan ilmiah, di mana etika riset harus diterapkan pada semua tahapan riset, seperti perencanaan ya saat kita membuat proposal ya, kemudian pada saat kita implementasikan, bahkan nanti setelah selesai kita mengevaluasi proyek riset yang kita lakukan ya. Nah, kemudian dari semua ya rencana, kemudian pelaksanaan dan hasil riset tadi kita rangkum ya menjadi suatu bahan yang akan kita jadikan dasar pada saat kita ingin melakukan ya, penerbitan dari suatu tulisan ilmiah ya. Nah, etika riset tentu saja ini adalah komitmen kita untuk mengintegrasikan nilai sosial, kemudian nilai transparansi, dan juga ini yang penting akuntabilitas dalam riset dan masalah yang terkait dengan riset ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa etika riset ya sama seperti profesional ini melibatkan penerapan dari etika dan prinsip dasar untuk berbagai topik riset ilmiah, termasuk di dalamnya pada saat kita desain dan implementasi riset yang tentu saja di sini ada etika dalam riset yang harus kita perhatikan apabila kita melibatkan eksperimen terkait dengan manusia. Jadi di sini ada kaidah-kaidah bagaimana
kita misalnya mendapatkan informasi dalam penelitian atau riset yang kita lakukan terhadap manusia, ini juga berbagai etika riset perlu kita perhatikan. Demikian pula ya apabila kita melakukan eksperimen pada hewan, dan kepada hewan ini tentu saja ada ya etika riset yang perlu kita perhatikan terkait dengan keselamatan ya dari hewan tadi, terkait juga dengan hal-hal yang bisa membuat bahwa hewan ini menjadi sangat-sangat penting di dalam menjawab katakanlah penelitian yang kita lakukan. Kemudian etika riset ini juga apabila melibatkan berbagai aspek akademik, diantaranya ini harus menjadi perhatian kita, yaitu pelanggaran ilmiah seperti pemalsuan data, plagiarisme, dan lain-lain. Ini menjadi satu yang sangat penting, yang selalu saya tekankan bahwa seorang akademisi atau seorang ilmuwan ya di dalam melakukan penelitian, kemudian data yang dia peroleh ya dari hasil penelitiannya boleh saja itu salah ya, tidak terlalu tepat, tapi kesalahan yang ada itu memandu kita untuk mencari yang benarnya bagaimana. Namun kalau datanya itu kita tidak dasarkan pada suatu hasil riset, kemudian biasanya kita lakukan pembohongan ya terhadap data yang ada, dan ini tidak benarkan dalam suatu etika riset ya. Termasuk di dalamnya plagiarisme yang kita lakukan, nanti saya sampaikan secara garis besar di belakang ya setelah ini. Nah, etika riset sebagai bagian dari standar etika patut mempertimbangkan ya dalam hal ini risiko yang merugikan masyarakat dan lingkungan ya, dan kita juga perlu menghindari ketidakjujuran pada orang yang berpartisipasi dalam riset atau eksperimen. Misalnya ya selalu saya katakan bahwa riset itu hampir tidak pernah dilakukan hanya seorang ya, atau katakanlah dilakukan oleh kita sendiri ya. Pasti kita melibatkan juga di sini berbagai kolega atau berbagai pihak yang ikut di dalam mensukseskan riset yang kita lakukan. Oleh sebab itu, kita perlu ya memperhatikan bahwa siapapun yang terlibat di dalam proses riset tadi, ini juga secara etika kita perlu memberikan kredit atau penghargaan ya kepada mereka. Baik itu hanya sekedar ucapan terima kasih atau terlibat pula di dalam penulisan pada saat kita mempublikasikan tulisan ilmiah yang ada. Kemudian etika riset ini juga harus menjaga privasi dan kerahasiaan bila memungkinkan, termasuk pada data-data yang mungkin sensitif yang perlu kita lakukan uji kembali sehingga itu jangan sampai menimbulkan suatu masalah pada saat katakanlah kita mempublikasikan tapi belum ada suatu pembuktian bahwa data tadi memang bisa menjawab ya apa yang kita lakukan. Kemudian juga kita perlu mempertimbangkan ya tindakan pencegahan ketika melibatkan populasi atau hewan yang mungkin tidak sepenuhnya memahami tentang tujuan daripada riset kita ya. Termasuk di dalam hal ini mungkin hewan-hewan yang mempunyai nilai-nilai eksperimen yang sangat-sangat penting, sehingga ini juga perlu memperhatikan ya berbagai hal terkait dengan penanganan dari berbagai hewan tadi agar riset kita ini betul-betul bisa memberikan hasil sebagaimana yang kita harapkan ya. Kemudian yang penting dalam hal ini dari suatu proses ya melakukan riset, kita perlu menghindari pemalsuan, plagiarisme atau praktek lain yang secara serius tentu saja menyimpang dari praktek ilmiah yang dapat diterima saat kita mengusulkan, melakukan, dan melaporkan hasil. Misalnya yang sering muncul di sini urutan ya penulis dari suatu publikasi ilmiah. Ini menjadi penting ya, misalnya ada 3 orang yang terlibat di dalam publikasi, tapi kita menafikan ya kolega yang lain, kita hanya memunculkan nama kita tanpa memberikan kredit kepada yang lain. Saya kira ini juga suatu yang kurang tepat apabila kita berbicara etika riset yang ada ya. Oleh sebab itu selalu saya tekankan bahwa seorang profesor yang sangat terkenal di dunia pun tidak pernah ya di dalam tulisan ilmiah yang dipublikasikan dari hasil riset beliau itu melakukan seorang diri. Bahkan biasanya beliau tidak harus menjadi penulis pertama, tapi cukup penulis anggota atau bahkan ya penulis-penulis yang berada paling akhir. Dan ini menjadi sangat-sangat penting kita bisa melihat ya
bagaimana etika di dalam melakukan riset ini harus betul-betul menjadi perhatian kita saat kita melibatkan berbagai pihak. Dalam hal ini pada saat kita merencanakan, bahkan pada saat implementasi, ini menjadi sangat-sangat penting yang untuk kita lakukan. Oleh sebab itu, nilai-nilai etika riset itu adalah beberapa prinsip etik yang membahas berbagai kode etik riset. Di dalam hal ini yang saya sebutkan, kejujuran dan integritas ini menjadi sangat-sangat penting dan saya tempatkan yang pertama. Kemudian kehati-hatian dan keterbukaan ini juga perlu karena biasanya kita dengan keterbukaan yang ada, kita akan mendapatkan masukan-masukan, informasi-informasi yang penting untuk lebih menjustifikasi ya riset yang kita lakukan. Kemudian jangan lupa kita perlu menghormati kekayaan intelektual, kemudian kerahasiaan dari data tadi, jadi ini juga menjadi hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian publikasi yang bertanggung jawab, seperti yang tadi saya sampaikan di atas, bahwa publikasi tentu saja ini jarang ya kita melakukan dari hasil riset seorang diri ya. Kemudian tidak boleh ada diskriminasi. Kemudian aspek legalitas ini juga menjadi sangat-sangat penting. Kalau kita melibatkan hewan, tentu hewan ini juga perlu ya kita rawat di dalam proses-proses ya riset yang kita lakukan. Kemudian juga perlu adanya perlindungan terhadap subjek manusia. Inilah nilai-nilai etika riset, di mana beberapa prinsip etik yang perlu ya kita terapkan pada saat kita melakukan riset ya. Nah, kaitan dengan penulisan ilmiah ya, ini ya sebelum kita berbicara etika dalam penulisan, saya ingin menyampaikan dulu apa itu yang dimaksud dengan penulisan ilmiah ya. Karena banyak kita ya selalu melakukan penulisan ya tidak didasarkan pada hasil riset, maka biasanya itu adalah opini dan itu bisa dikategorikan bukan sebagai penulisan ilmiah. Oleh sebab itu saya mengutip ya dari Samuel Johnson tahun 1709-1784 secara umum bahwa apa yang ditulis tanpa usaha, jadi kita hanya duduk diam tanpa ada usaha ya untuk melakukan misalnya ya tulisan-tulisan yang penting dari hasil-hasil riset yang kita dapatkan, maka umumnya ini kesenangan ya. Apabila kita ikut terlibat di dalam penulisan, ini maknanya, maka semua yang kita tulis ini akan memberikan kenikmatan tersendiri pada saat kita membacanya. Oleh sebab itu, di dalam penulisan ilmiah tujuannya adalah untuk memahami pentingnya ya mempublikasikan hasil riset, kemudian juga bagaimana mengatur waktu Anda untuk menulis artikel ilmiah, dan komponen tulisan yang membentuk suatu artikel ilmiah ya. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan tujuan penulisan ilmiah. Nah, kunci sukses menulis adalah mengikuti pedoman, terutama kaitan dengan tulisan ilmiah adalah yang dikembangkan oleh masing-masing jurnal di mana kita akan mempublikasikan artikel atau tulisan ilmiah yang kita lakukan ya. Nah, sebagian besar tulisan ilmiah seperti laporan riset ya mencakup 5 bagian atau bab dasar sebagaimana kita selalu lihat, yaitu pendahuluan, sekali juga di situ kita sudah mengintegrasikan ada tinjauan pustaka ya. Tentu bagaimana ya kita untuk bisa menjawab tujuan ya tentu ada bahan dan metode yang kita lakukan, kemudian hasil dan pembahasan serta kesimpulan dasar. Saya ingin memberikan ya beberapa hal yang terkait dengan subbab atau bagian-bagian tadi. Dalam pendahuluan, hal yang paling penting ya pada saat kita menulis tulisan ilmiah yang kita publikasikan di jurnal yang bereputasi, perlu situ jelas sekali pernyataan masalah ya. Karena masalah di dalam penelitian itu tidak hanya satu, bisa banyak masalah. Kemudian dari masalah-masalah yang ada ini mungkin terkait satu sama yang lain. Oleh sebab itu penting untuk kita merumuskan masalah tadi yang menjadi prioritas di dalam kita melakukan riset sehingga bisa kita bangkitkan di situ tujuan dari riset. Ini harus tercakup di dalam pendahuluan secara kompak ya, secara katakanlah di situ terintegrasi ya. Kemudian tinjauan pustaka ini adalah beberapa hal yang kita sitir, yang kita jadikan panduan ya. Tentu saja ini harus terkait dengan akurasi dari referensi atau pustaka tadi, kemudian relevansinya dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian bahan dan metode atau sering sekali orang menyebutnya metodologi.
Setelah kalau kita dapatkan bahwa data yang ada dengan metode yang kita gunakan, insya Allah ini akan bisa menjawab ya tujuan dari penelitian kita. Oleh sebab itu, ya bahan dan metode ini menjelaskan pendekatan ya yang digunakan untuk memecahkan masalah riset yang kita rangkum di dalam tujuan riset tadi. Nah, beberapa topik yang biasanya disebutkan dalam bagian ini adalah lokasi pengambilan data, ya, jenis dan sumber data, apakah itu data primer, apakah itu data sekunder. Tidak berarti bahwa kalau data sekunder mempunyai nilai lebih rendah daripada data primer, tidak. Karena beberapa ya data sekunder ini lebih time series, sedangkan kalau data primer ya itu lebih terbatas karena berbagai hal. Tentu saja ini bisa kita kombinasikan antara data primer dan data sekunder. Dan itu saya kira mempunyai nilai yang sama pentingnya apabila kita hanya berasal dari data primer saja. Nah, setiap laporan riset tentu saja memerlukan deskripsi metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data ya. Dan di dalam metode ini ya, kita perlu secara terstruktur ya untuk bisa menjelaskan bagaimana kita menganalisis dari data tadi ya, dan data yang diperoleh ini diharapkan dengan analisis yang digunakan ini bisa menjawab ya pertanyaan daripada penelitian kita sehingga tujuan dari penelitian bisa kita capai. Nah, oleh sebab itu setelah kita melakukan ya analisis, kita memperoleh hasil analisis, tentu saja kita akan menyampaikan ya hasil dan juga pembahasan ini bisa terintegrasi hasil dan pembahasan atau bisa juga terpisah hasil sendiri, kemudian kita diskusi atau membahas secara tersendiri. Tapi secara inti hasil dan pembahasan tentu saja di situ berisi deskripsi tentang temuan ya, kemudian interpretasi secara jelas gitu ya dari hasil temuan tadi, kemudian implikasinya seperti apa, dan tidak boleh kita lupakan bahwa tentu saja hasil kita itu belum tentu itu final ya. Oleh sebab itu pasti ada keterbatasan-keterbatasan dan ini juga perlu menjadi dasar dari hasil penelitian kita yang nanti bisa kita rekomendasikan dan untuk penelitian berikutnya itu bisa mengacu kepada apa yang belum kita temukan pada saat kita melakukan penelitian. Ini menjadi sangat-sangat penting ya. Hanya ada 3 karakteristik dari tulisan ilmiah yang baik dari hasil penelitian. Pertama, dia harus tepat, kemudian jelas dan singkat ya. Nah, untuk itu ada 9 pedoman untuk menulis tulisan ilmiah dari hasil riset. Pertama, ya di sini ingin saya sampaikan, perlu kita menghindari penggunaan kata ganti orang pertama ya, misalnya saya, kami ya. Tapi biasanya di sini tulisan ilmiah yaitu menggunakan orang ketiga seperti dia, mereka, dan sebagainya. Ini semacam suatu katakanlah tips yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa kita ingin ya menyampaikan ya hasil riset kita dalam tulisan ilmiah agar diketahui oleh banyak orang. Ya sehingga semua orang yang membaca tulisan kita ini diharapkan bisa menyimak, kemudian mungkin bisa juga memberikan ya suatu masukan-masukan atau mendapatkan ide untuk yang bersangkutan bisa melakukan penelitian lanjutan dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, saat mengirimkan tulisan ilmiah untuk publikasi, terutama yang bereputasi, ya saya kira ini sudah umum ya. Kita letakkan setiap tabel, grafik, bagan, dan gambar pada halaman yang terpisah agar tidak meracu. Ini saya kira tergantung kepada jurnal yang ada, secara umum adalah demikian. Kemudian baca pedoman penulis yang diterbitkan oleh setiap jurnal, ya umumnya setiap jurnal itu memberikan ya suatu aturan-aturan khusus, baik itu mengenai gaya penulisan yang dapat diterima, ya seperti format catatan kaki, bibliografi, jumlah halaman yang harus diserahkan, dan sebagainya. Saya kira ini sudah diberikan oleh pembicara sebelumnya, tapi saya merangkum saja di sini. Kemudian harus konsisten dalam gaya penulisan sehubungan dengan tabel, bagan, grafik, judul bagian, di mana tentu saja tabel misalnya harus mengikuti format yang sama dan harus diberi nomor secara berurutan. Saya kira itu prinsip pedoman di dalam penulisan. Dan beberapa hal yang terkait dengan ilmiah ini kita perlu beri label dengan jelas pada semua judul yang bermakna. Jadi judul ini tentu saja
itu tidak boleh terlalu luas, tapi juga tidak boleh terlalu sempit, sehingga judul ini bisa memberikan ya suatu penjelasan yang lebih ringkas ya terhadap apa yang ada di dalam tulisan kita. Bagian grafik atau keterangan gambar ini harus secara akurat menggambarkan materi yang disajikan dan kontribusinya terhadap tulisan. Kemudian ini yang juga penting ya, pertahankan dan deskripsi sesederhana mungkin dengan menghindari kata, kalimat, dan istilah yang tidak perlu dan terlalu rumit. Biasanya kita kalau menulis ini sangat panjang ya, satu paragraf, satu kalimat ya, katakanlah di situ sangat panjang, bisa seperti satu paragraf ya. Sehingga pada saat membacanya tentu saja ini agak sedikit merancukan ya makna sebenarnya dari kalimat yang kita susun ya. Karena itu tujuan dari penulisan ilmiah adalah untuk menjelaskan temuan secara jelas, sederhana dan juga akurat ya. Nah, ini yang paling penting sering sekali ya dilupakan oleh para penulis, yaitu bila kita ingin menerbitkan tulisan dalam suatu jurnal atau dalam suatu penerbitan yang ilmiah bereputasi ya, jika memungkinkan gunakan kalimat aktif daripada pasif. Saya misalnya, para peneliti menemukan bahwa ini lebih disukai daripada ditemukan oleh para peneliti bahwa. Jadi sering sekali kalau kita baca ya kalimat-kalimat yang pasif ya ini bisa merancukan makna dan biasanya kalimatnya itu menjadi panjang ya kata-katanya terlalu banyak. Oleh sebab itu kita sederhanakan dengan menggunakan kalimat yang aktif. Di mana sini ditekankan bahwa menulis dengan kalimat aktif itu akan lebih menyenangkan membacanya dan juga membutuhkan lebih sedikit kata ya. Karena itu kita lihat dalam penerbitan ya tulisan-tulisan ilmiah jumlah halaman itu kan juga sangat terbatas. Tapi jumlah halaman yang terbatas harus bisa memberikan informasi secara komprehensif, bahkan kalau perlu ya di situ ada informasi-informasi yang memberikan ya suatu nuansa dalam dibukakan dalam tulisan kita ya. Itu menjadi sangat penting. Kemudian kita harus koreksi naskah dengan cermat. Saya secara pribadi pun biasanya kalau membaca ada tulisan gitu ya, misalnya satu kata saja yang kurang tepat ya, apalagi menggunakan tanda-tanda baca yang tidak tepat, ini juga akan mengganggu ya. Penulis yang cermat pun dalam pendekatan ilmiahnya bisa saja itu membuat kesalahan dalam menyusun sebuah naskah. Oleh sebab itu, semua manuskrip, baik yang dimaksudkan untuk publikasi atau untuk hanya laporan riset, ini harus dikoreksi beberapa kali untuk memeriksa keakuratannya. Ini menjadi sangat-sangat penting untuk kita bisa ya dalam mensubmit ya, artinya artikel kita dalam suatu jurnal internasional, lihat keseriusan kita di dalam menulisnya apabila tidak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam kata, apalagi kaitan dengan tata bahasa ya yang ada di dalamnya. Kemudian yang ke-9 sebagai pedoman, saya kira yang pertimbangan lain. Pertama, hindari kalimat atau referensi artikan seksis atau rasis ya, karena ini adalah tulisan ilmiah ya. Kemudian periksa semua data untuk akurasi, ini menjadi penting. Bahkan satu digit yang salah dapat mempengaruhi tulisan ilmiah kita. Gunakan tata bahasa yang dapat diterima, hindari bahasa gaul ya. Jadi oleh sebab itu kita lebih banyak sebagai tulisan ilmiah menggunakan bahasa yang paling tidak ya untuk kalangan-kalangan yang kita kenal ya bahwa mempunyai profesi atau kompetensi yang ada di situ bisa menerima dengan baik gitu ya. Kemudian berikan pengakuan apakah pekerjaan peneliti lain termasuk dalam tulisan, ini harus kita juga sampaikan, kemudian sertakan catatan kaki untuk menunjukkan di mana informasi atau bantuan lebih lanjut yang dapat kita peroleh ya. Nah, etika penulisan ilmiah. Ini kita sudah melihat etika seperti apa, kemudian penulisan ilmiah seperti apa. Oleh sebab itu, kalau kita gabungkan etika penulisan ilmiah, itu apa yang dimaknai dari etika penulisan ilmiah. Etika penulisan ilmiah adalah bagian dari masalah dalam perilaku ilmiah yang hanya berhubungan dengan tulisan ilmiah atau pelaporan hasil riset. Ya. Biasanya masalah etika penulisan ilmiah terlihat itu saat tulisan ilmiah diterbitkan. Pertama, yang sering sekali menjadi perhatian penting yaitu plagiarisme atau plagiarisme ya.
Di mana plagiarisme ini kita bisa melihat bahwa kemiripan tulisan atau publikasi pemikiran, ide atau ekspresi penulis lain dan representasi mereka sebagai karya kita sendiri gitu ya. Ini yang disebut dengan plagiarisme. Kemudian tindakan mewariskan karya orang lain sebagai milik Anda, baik sengaja maupun tidak sengaja, ini dikategorikan sebagai plagiarisme. Namun demikian, ada berbagai tipe dari plagiarisme. Oleh sebab itu, kaitan dengan berbagai tipe tadi, kita harus paham betul yang mana yang disebut dengan plagiarisme dan mana yang sebetulnya kita hanya sebagian saja yang sama, ya, di mana sebagian yang sama tadi dapat diterima karena kita menggunakan misalnya metode yang sama, kemudian kita menggunakan ya beberapa hal yang tentu saja sama, misalnya lokasi dan sebagainya ya. Nah, oleh sebab itu bentuk paling umum dari plagiarisme ada 3, yaitu plagiarisme yang disengaja, di mana yang dimaksud dengan plagiarisme yang disengaja, seorang penulis dengan sadar menyitir teks langsung dari karya penulis lain tanpa memberikan kredit yang sesuai. Ini biasa. Apalagi kalau kita mengambil ya referensi itu misalnya melalui internet ya, dan itu sifatnya anonimus ya, tidak tahu siapa sebetulnya, tapi meskipun anonimus, kalau itu ada sumbernya harus kita sampaikan ya. Kemudian yang tergolong dalam plagiarisme juga adalah publikasi duplikat ya. Ini biasanya kita lakukan karena ingin menambah banyak sekali publikasi ya. Nah, seorang penulis itu mengirimkan manuskrip untuk publikasi dari karya yang diterbitkan sebelumnya dan seolah-olah itu asli ya. Nah, ini perbedaannya. Kita lakukan penelitian misalnya pada suatu musim, ya tentu saja itu berbeda dengan musim yang lain. Nah, dari musim yang berbeda tadi, kita bisa dapatkan tentu saja hasil yang berbeda, dan ini yang perlu kita sampaikan ya, agar dari musim yang berbeda tadi kita mendapatkan ya suatu informasi yang jauh lebih baik. Tapi jangan sampai misalnya kita hanya mengganti saja ya di sini data dari musim yang lain, sedangkan segala sesuatunya itu sama dengan tulisan kita yang pertama pada musim yang lain tadi ya. Kemudian self plagiarisme ini juga banyak bisa kita temukan, di mana seorang penulis ya itu menyalin sebagian besar naskah sebelumnya, yaitu naskah yang bersangkutan, kata demi kata ke dalam naskah yang baru. Karena naskah sebelumnya itu kita lihat mungkin sudah terlalu lama ya, kita mendapatkan data yang baru, tentu saja ya bahasa untuk mengantarkan data yang baru ya jangan persis sama seperti yang sudah kita publikasikan sebelumnya. Ini ya kita bisa sebut dengan self plagiarism ya, temukan plagiarisme. Nah, bagaimana kita ya terlindungi dari plagiarisme? Pertama, kita harus selalu akui sumber dan kontribusi ide-ide kita, ya, ide-ide Anda ini perlu katakanlah kita kemudian menjadi kontribusi kita apabila tentu saja telah kita publikasikan. Ini menjadi sangat-sangat penting ya untuk kita. Kemudian juga yang kedua adalah melampirkan dalam tanda kutip atau menandai setiap bagian teks yang langsung diambil dari karya penulis lain dan mengakui penulis tersebut dalam kutipan teks kita ya. Nah, kemudian akui setiap sumber yang Anda gunakan secara tertulis, apakah Anda mengalimatkannya, meringkasnya, atau mengutipnya secara langsung. Ini juga penting di dalam melindungi kita dari plagiarisme ya. Kemudian saat mengalimatkan atau meringkas karya penulis lain, ya, ini penting sebisa mungkin menggunakan kata-kata dan komposisi kalimat Anda sendiri. Jadi jangan persis ya kalimatnya itu seperti penulis lain. Tapi makna dari kalimat penulis lain tadi itu perlu kita narasikan dalam bahasa atau kalimat kita. Namun sumbernya tetap kita sebutkan, tapi jangan semua kalimatnya ya kita ambil seperti itu, karena kita ambilkan inti dari apa yang disampaikan oleh penulis lain. Kemudian jangan menyalin bagian dari karya Anda yang telah diterbitkan sebelumnya ke dalam naskah baru tanpa mengutip publikasi dan menggunakan tanda kutip ya.
di dalam Anda mengambil bagian meskipun itu tulisan Anda ya. Inilah bagian untuk melindungi kita dari plagiarisme. Kemudian ya, yang kedua, pengakuan kontribusi rekan penulis ya. Ini saya kemukakan dalam etika penulisan ilmiah, ini menjadi sangat-sangat penting karena di mana-mana ya, kalau kita lihat pada saat kita publikasi secara internasional yang bereputasi, itu hampir tidak pernah kita temukan ya penulis itu sendiri ya. Pasti ada penulis lain, tergantung kepada kontribusi dari setiap penulis, itu kita atur ya. Nah, berkenaan dengan pengakuan yang tepat, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit dari kontribusi substansial kolaborator atau penulis lain untuk sebuah karya ilmiah. Ini perlu ya kita akui dan perlu kita memberikan kredit yang penting. Nah, isu etika ya yang sering muncul dalam karya ilmiah karena kolaborasi ya, karena kita mengundang penulis lain adalah norma ya dalam penulisan, bukan pengecualian karena kita kasihan kepada yang bersangkutan ya, atau karena katakanlah di situ bimbingan kita ya, sehingga kita katakanlah di sini ya tidak mengindahkan etika tadi. Pertama, kalau saya melihat ya bahwa isu etika kaitan dengan kontribusi penulis lain, karena kalau kita bekerja sendiri itu berarti produktivitas kita itu berkurang sebetulnya ya. Nah, bekerja sendiri berarti harus juga melakukan segala sesuatu dengan baik. Apakah iya kita bisa melakukan itu? Oleh sebab itu sekecil apapun kontribusi ya dari rekan penulis lain, ini menjadi penting untuk kita memberikan kredit ya. Nah, kolaborasi ini tentu saja berarti berbagi beban kerja, kemudian melengkapi keterampilan, memperluas domain minat, ini menjadi sangat-sangat penting di dalam upaya kita ya melakukan ya penerbitan penulisan ilmiah ya. Kemudian dalam pengakuan kontribusi rekan penulis lainnya, kita juga di sini diharapkan mengakui kontribusi rekan penulis dengan tepat, meskipun biasanya sulit untuk dilakukan, karena biasanya atribusi kredit yang benar itu terdengar mudah, tetapi sulit untuk diidentifikasi dalam prakteknya. Apakah penulis pertama itu jauh lebih besar kontribusinya dari penulis kedua, penulis ketiga, seterusnya, atau kontribusinya adanya, sangat tergantung dari kita sendiri ya, bagaimana kita menempatkan ya kontribusi dari penulis lain agar supaya semua yang terlibat di dalam penulisan itu berkontribusi ya terhadap tulisan yang kita lakukan. Sehingga hal yang kedua yang saya sampaikan di sini yaitu membuat keputusan co-authorship penting, karena di satu sisi co-authorship memberikan penghargaan kepada individu atas kontribusi mereka yang tentu dapat memiliki implikasi akademis, sosial, dan keuangan. Namun di sisi lain ya ini penting, co-authorship juga menyeratkan tanggung jawab dan akuntabilitas atas karya yang diterbitkan ya. Jadi meskipun ya kontribusi dari penulis lain itu relatif kecil, tapi tetap perlu kita hargai, kita memberikan kredit di dalam tulisan tadi. Mengenai seberapa besar kontribusinya, itu adalah kita yang menentukan bersama di dalam kontribusi tadi. Tapi secara umum ya, bahwa apa yang dilakukan oleh penulis lain, ini kita mempunyai ya, penghargaan yang tepat ya sesuai dengan kontribusi dari masing-masing. Nah, oleh sebab itu di dalam mengelola penulisan bersama, kita harus lihat di sini ya bahwa tulisan ilmiah yang baik dibangun dari riset yang baik. Riset yang baik tidak pernah dilakukan oleh seorang diri ya. Kemudian pada saat kita melakukan riset, dari hasilnya nanti kita menerbitkan suatu tulisan, perlu mengembangkan ide orisinal ya. Itu juga tidak sendiri, tapi bisa kita diskusikan ya dengan yang lain. Termasuk di dalamnya merancang riset, menyelenggarakan pengumpulan data ya, mengumpulkan data itu sendiri ya, kemudian menganalisis data serta menulis dan merevisi naskah. Ini merupakan kontribusi dari semua penulis dalam upaya kita bagaimana mengelola tulisan yang kita lakukan secara bersama untuk itu. Oleh sebab itu, ya kredit kepenulisan apa dan bagaimana urutan penulis. Pertama, urutan penulis sepenuhnya terserah kepada penulis. Ya,
Nah, praktik umum dalam hal menempatkan nama penulis di atas kertas, ya paling sering penulis pertama adalah orang-orang yang melakukan sebagian besar pekerjaan dengan penulis terdaftar dalam urutan kontribusi, ya. Nah, beberapa menempatkan peneliti utama di akhir dari daftar. Ya, misalnya ya saya kalau melakukan penulisan gitu ya, tidak selalu harus di dalam urutan penulis saya menjadi penulis pertama. Tapi bisa saja urutan penulis terakhir, tapi bisa juga meskipun terakhir, tapi sebagai corresponding author ya. Jadi tidak harus selalu corresponding author itu ditempatkan pada penulis pertama ya. Nah, beberapa juga ini melakukannya berdasarkan abjad ya dari nama-nama yang ada. Di beberapa bidang ilmiah ya tertentu penulis yang paling dihargai adalah orang yang namanya muncul biasanya pertama atau terakhir ya. Ini sangat tergantung kepada jurnal di mana kita di situ submit ya artikel kita. Beberapa jurnal ini memungkinkan anotasi dengan mengidentifikasi satu atau dua penulis yang melakukan sebagian besar pekerjaan sehingga ini bisa sebagai corresponding author ya sebagai katakanlah di sini yang berkontribusi sebagian besar dari tulisan yang kita submit ke suatu jurnal ya. Itu menjadi hal yang penting kaitan dengan pengakuan kita terhadap rekan penulis. Ya. Kemudian orang yang jujur dalam kita menulis artikel atau naskah. Nah, standar etika ini menuntut agar tulisan ilmiah atau publikasi riset memenuhi harapan akan transparansi, keterbukaan, dan juga reproduktivitas. Ya. Nah, masalah etika yang khas ya yang biasanya muncul yaitu bias publikasi, di mana dalam bias publikasi biasanya penekanan sistematis terhadap hasil riset tertentu dalam tulisan yang diterbitkan, seperti uji hipotesis negatif atau ulangan ya dan sebagainya. Bias di sini adalah bias publikasi, bahwa kita ya dalam hal ini selalu menginginkan agar kalau bisa hasil kita itu sama dengan hipotesis. Sehingga kalau hipotesisnya negatif ya katakanlah di sini ini dianggap bahwa salah. Padahal belum tentu. Hipotesis yang negatif katakanlah di situ harus bisa kita memberikan penjelasan dari hasil riset kita. Jadi tidak harus selalu hipotesisnya itu positif ya. Atau ulangan ya yang kita lakukan ternyata itu tidak sesuai misalnya untuk menjawab hipotesis, kita menganggap bahwa ulangannya ini tidak tepat, belum tentu ya dan sebagainya. Ini yang disebut dengan referensi sistematis yang diberikan pada temuan inovatif dan baru daripada konfirmasi temuan yang diketahui. Tidak selalu ya. Jadi temuan kita ini perlu kita konfirmasi dan ini menjadi bagian yang sangat-sangat penting untuk bisa di sini kita dapatkan informasi tentang hal-hal baru dari penelitian kita. Jadi tidak selalu harus didasarkan pada temuan-temuan yang selama ini ya kita anggap itu sebagai suatu inovasi ya dan baru meskipun kecil dari hasil temuan kita, tapi kalau itu adalah informasi baru yang perlu diketahui oleh kalangan ilmiah, di sini ini menjadi sangat-sangat penting. Kemudian ada yang disebut dengan harking, yaitu berhipotesis setelah hasilnya diketahui. Ya, jadi hasil diketahui baru kita buat hipotesisnya. Ya, kemudian p-hacking, penyalahgunaan analisis data untuk menemukan pola dalam data yang dapat disajikan sebagai signifikan secara statistik. Ini kadang-kadang ini terjadi ya, dan itu bisa kita telusuri sebetulnya dari tulisan-tulisan yang ada, dan ini adalah juga salah satu terkait dengan masalah etika dalam penulisan ilmiah. Itu 3 hal yang penting: plagiarisme, kontribusi terhadap penulis lain, dan pelaporan ya dari hasil penelitian jujur pada saat kita mempublikasikan tulisan ilmiah kita. Nah, tujuan utama dari etika penulisan ilmiah secara garis besar yaitu menjaga kejujuran dan integritas dalam semua tahapan perilaku ilmiah, ya, di mana hal ini mencakup semua aspek kegiatan ilmiah seperti eksperimen, pengujian, pengumpulan data, analisis data, penyimpanan data, berbagi data, peer review, dan lain-lain. Ini adalah tujuan utama dari etika penulisan ilmiah. Juga kegiatan lain yang berhubungan langsung dengan ilmu pengetahuan,
Ya, ini juga menjadi sangat penting dalam etika seperti pendanaan atau tim peneliti. Artinya, kalau ada yang mendanai, yang berkontribusi untuk berlangsungnya penelitian, ini tentu saja ya kita perlu memberikan kredit juga pada yang bersangkutan. Tidak harus beliau sebagai penulis, mungkin di dalam ucapan terima kasih atau ada hal-hal lain yang kita memberikan penghargaan kepada yang berkontribusi di dalam pendanaan. Demikian pula tim peneliti meskipun katakanlah kontribusinya sangat kecil, ini perlu juga kita memberikan kredit ya kepada penelitian. Itulah etika sebetulnya di dalam penulisan ilmiah. Saya kira itu secara garis besar yang bisa saya sampaikan secara ringkas. Nanti mungkin kalau ada waktu diskusi, kita bisa diskusi untuk lebih detail kaitan dengan ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Dietrich. Baiklah, kita akan masuk ke sesi diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita akan masuk di sesi diskusi. Ada beberapa pertanyaan yang telah disampaikan di kolom chat. Baiklah, saya akan menyampaikan pertanyaannya. Pertama dari Syafiq Palepi Al-Sawa. Mengajukan pertanyaan, Prof, mohon izin bertanya, sebagai dosen dan mahasiswa S3, saya merasa masih banyak pelanggaran-pelanggaran dalam etika penulisan ilmiah, di mana hasil publikasi ilmiah digunakan sebagai indikator untuk lulusan S3 dan Hukum untuk dosen melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satu pelanggarannya adalah shadow author, bahkan banyak transaksi belaka. Bagaimana menghindari dan mengurangi pelanggaran-pelanggaran tersebut? Terima kasih, Prof. Mungkin apa langsung dijawab saja, Prof. Dietrich? Ya, tapi boleh diulang pelan-pelan karena agak terputus, Mas. Oh ya. Ini ada gangguan ininya, pelan-pelan. Oke, Intinya aja mungkin. Oke. Ini bagaimana cara menghindari atau mengurangi, Prof, dari shadow author? Ya. Karena ya mungkin seperti itu, Prof. Karena banyak terjadi, Prof. Shadow author. Iya, shadow author. Dan transaksional. Oh ya, yang banyak transaksional belaka. Mungkin bisa dijawab, Prof. Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali ya. Dan ini sesuatu yang kadang-kadang real. Kalau saya demikian ya, bahwa yang disebut dengan shadow author ya, karena ada hal-hal transaksional gitu ya yang kita lakukan, saya kira ini juga adalah pelanggaran terhadap etika. Ya. Kalau memang bahwa yang bersangkutan ingin berkontribusi ya, dalam hal ini tentu saja akan jelas seperti apa kontribusinya. Tidak harus di dalam substansi ya. Dari penulisan tadi dia berkontribusi, tapi mungkin sedikit dari ide ya, atau termasuk bagaimana supaya itu dia menjadi tulisan yang baik ya. Sehingga perlu ada proofreading ya, tidak mengetahui misalnya dari tulisan ya, ada proofreading. Ini juga kan perlu kita katakanlah ya memberikan penghargaan di situ. Bukan karena kita lakukan penulisan karena ada unsur-unsur yang sifatnya dalam tanda petik ya transaksional. Nah, kemudian ini akan mengganggu kita sebetulnya di dalam etika penulisan. Bagaimana menghindari itu yang tadi saya sebutkan, kejujuran kita dan integritas kita itu perlu kita pegang ya. Saya secara prinsip sebagai dosen sama saja ya, sering sekali saya berkontribusi sangat-sangat besar, tapi saya tidak harus katakanlah di situ sebagai kontributor utama gitu ya. Tapi bisa kok jadi kontributor yang belakangan gitu ya. Namun demikian ya, dalam hal ini apapun yang kita lakukan sebagai kontributor utama atau di sini kontributor anggota dan sebagainya, ini semua berperan ya di dalam terbitnya suatu tulisan. Sehingga kalau memang itu kita harus tanggung bersama, kita tanggung bersama gitu ya. Jangan kamu, oke, tolong nih Mas Bagas, buatkan ini gitu ya, kita ini kan dan sebagainya. Saya kira itu menyangkut dengan etika ya, kejujuran kita. Jadi saya kalau minta tolong nih Mas Bagas, apa sih kontribusi saya, kita katakan di situ. Nah ini harus juga diketahui secara bersama. Nah, jadi jangan yang sifatnya katakanlah di situ transaksional ya. Contoh lain kan sering sekali kalau di kita nih ya, publikasi mahasiswa bimbingan kita S2 atau S3 ya.
sebagai penulis pertama, tapi bisa juga di sini corresponding author adalah pembimbingnya gitu ya. Nah, kalau saya biasanya dia sebagai penulis pertama, sebagai corresponding author, tapi bisa juga pembimbingnya corresponding author. Corresponding author kan tidak harus satu, ya, bisa lebih misalnya. Halo, ya mungkin agak sedikit terputus ya. Halo, Prof. Dietrich. Ya, mungkin ya lagi terlempar. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin lagi Prof. Dietrich lagi terlempar ya, lagi kesulitan sinyal. Panitia akan menghubungi yang lagi gangguan. Baik, tadi berapa tentang etika penulisan ya. Berapa tadi dari juga Mas Muhammad Fadli juga mengajukan pertanyaan juga tentang literatur yang ingin menguji teori yang sudah ada untuk bisa tembus jurnal indeks akreditasi baik nasional maupun internasional. Nah, tadi banyak sekali yang disampaikan tadi shadow author, itu etikanya bagaimana? Apakah ada terdapat pelanggaran atau bisa hal yang lainnya? Dan kalau kita melihat berbagai tentang etika penulisan, di mana kita harus bisa mengutamakan itu adalah integritas terlebih dahulu. Karena hal itu merupakan salah satu yang elemen terutama dalam kita melakukan penulisan. Karena tercantum juga dalam materi itu kita harus bisa orisinil gitu. Jangan kita tiba-tiba mengambil kutipan yang lain tanpa ada menyebutkan atau tanpa ada penyebutan nama dari tinjauan yang kita sebutkan. Karena hal terpenting banyak sekali. Kadang banyak mahasiswa itu memang terjebak juga dalam hal itu. Kita tidak mengutip tapi kutipan itu dari mana kita nggak tahu. Lalu kita juga harus bisa melaksanakan kehati-hatian dan keterbukaan dan juga menghormati kekayaan intelektual juga. Dan kalau ada yang memang informasi secara rahasia, kita harus merahasiakan tersebut dengan tidak mempublikasi dan bisa bertanggung jawab atas data-data maupun responden yang kita dapatkan, baik itu di lapangan maupun dalam hal yang lainnya. Dan terpenting itu adalah tadi ya orisinal, karena kalau saya belajar juga etika ini sebenarnya etika publikasi ini kita juga dapatkan juga dari metode penulisan ilmiah, karena kalau kita mengutip tanpa suatu originalitas maupun tanpa pembaruan dari kutipan tersebut, ya sama saja kita mengkorupsi pemikiran dari orang lain, dan itu merupakan satu hal yang salah dalam kita menulis penulisan karya ilmiah. Maka dari itu kita harus bisa. Maaf, Mas Bagas. Oh ya, sudah bergabung Prof. Ya Prof. Ya, jadi mental dia tadi. Ya baik Prof. Jadi itu pertanyaan pertama yang bisa saya jawab ya, kaitan dengan apa yang tadi ditanyakan. Ya, kalau untuk penulis yang sifatnya transaksional ya. Ya baik Prof. Itu pseudo author. Istilahnya luar biasa itu. Baik Prof, saya melanjutkan pertanyaan kedua ya Prof ya. Baik, silakan ya. Dari Muhammad Fadli, SPD dari IPB. Mohon izin bertanya, bagaimana kita dalam menuliskan ilmiah dalam studi literatur yang hanya ingin menguji teori yang sudah ada untuk bisa tembus jurnal indeks akreditasi baik nasional maupun internasional dan menghasilkan suatu pembaruan dalam teori tersebut. Mungkin apakah sudah jelas, Prof? Ya. Jadi ini saya kira pertanyaan yang bagus juga ya, bahwa kita di sini di dalam ya menerbitkan tulisan ilmiah tentu saja basisnya dari hasil riset ya. Hasil riset yang kita lakukan, tapi bisa juga di sini hasil riset yang sudah diterbitkan sebelumnya, kemudian kita menguji. Ya, dalam hal ini tentu saja namanya kita menguji, ada suatu proses ilmiah yang kita lakukan. Ya, di dalam kita menguji hasil ya dari atau temuan-temuan dari yang sebelumnya. Nah, ini apakah bisa menembus? Bisa. Bahkan Anda sampai Q1 pun bisa. Saya punya pengalaman itu ya. Bahwa dari hasil penelitian lain, kemudian yang sudah diterbitkan,
kita di sini mendapatkan ada suatu informasi baru ya dan sebagainya, kemudian Putus lagi. Iya, iya, oke, baik. Sepertinya terputus lagi. Panitia akan menghubungi lagi. Ya, tadi berbagai overview ya. Tadi sebenarnya bisa dari berbagai bisa sebenarnya karena hal itu bisa minimal itu tembus Q1 ya tadi dari Prof. Dieter mengatakan. Dan itu dari berbagai overview dari penjelasan materi di mana asalkan kita bisa menuliskan penulisan ilmiah itu dari pernyataan masalahnya tersebut dulu. Karena itu merupakan satu hal yang utama ya. Lalu ada rumusan masalahnya juga dan juga harus sesuai dengan tinjauan pustaka yang akan kita jawab juga dalam suatu permasalahan tersebut. Dan pembahasan jangan lupa itu harus sesuai juga dengan apa dari hasil permasalahan. Baik itu deskripsi temuan, interpretasi maupun implikasi dan keterbatasan dalam suatu penelitian. Ya mungkin peneliti lagi berusaha dihubungi oleh panitia karena terdapat keterputusan sinyal ya. Kebetulan peneliti juga lagi di luar kota di Jatinangor, mungkin ada keterbatasan sinyal di sana sehingga terdapat suatu masalah ya, masalah sinyal. Ya mudah-mudahan kalau tahun depan kita melaksanakan secara offline ya. Baik, tadi beberapa overview tadi materi yang dijelaskan. Ada 3 karakteristik ya yang sebenarnya dalam penulisan ilmiah itu harus baik secara dituliskan. Pertama, harus tepat, jelas, dan singkat. Dan juga hindari penggunaan kata ganti yang penting tadi. Lalu mengirimkan tulisan ilmiah untuk publikasi. Lalu baca pedoman. Nah, ini baca pedoman kita harus baca-baca ya, karena setiap maupun instansi maupun universitas itu berbeda-beda setiap pedoman karya ilmiah pedomannya penulisannya. Sehingga kita harus memperhatikan itu. Karena menurut berdasarkan materi kemarin, kita harus mengikuti dulu nih. Jangan sampai kita udah menuliskan karya ilmiah tetapi pedomannya tidak sesuai. Nah, itu kita harus bisa ya. ya. Mas Bagas, Ya, oke, Prof. aduh ini maaf saya terlempar ya. Tadi Ya, Prof. pertanyaannya. Jadi kaitan dengan yang tadi, saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Bagas ya. Prinsipnya itu bisa kita lakukan, namun tetap saja ya kaidah-kaidah di dalam apa yang diberikan oleh jurnal itu juga perlu kita perhatikan. Jadi kita mereview pun bisa ya. Ini bukan dalam publikasi yang katakanlah special issue gitu ya. Karena special issue agak sedikit berbeda ya. Tapi ini adalah publikasi utama, namun kita tidak dasarkan pada hasil penelitian kita, namun di sini dari penelitian orang lain yang sudah diterbitkan, kemudian kita di sini mencoba menguji, bukan menguji sih sebetulnya seperti kita ini ya. Bagaimana kita di sini menjustifikasi penelitian tadi, bahkan mungkin kita menemukan ada hal-hal yang baru. Ini biasanya mereka-mereka yang berkecimpung dalam aspek-aspek ilmiah, dia tidak didasarkan pada penelitian eksperimental ya, tapi penelitian yang sifatnya teoritis. Ini juga banyak bisa dilakukan ya. Baik, saya kira itu Mas Bagas yang bisa saya jawab. Baik, Prof. Baik, mungkin hanya 2 ya, Prof, karena keterbatasan waktu. Mungkin kalau ada yang teman-teman Ya, yang betul. bertanya, Nanti Prof. kalau ada misalnya juga yang mau nanya, bisa saja secara tertulis saja, nanti insya Allah saya jawab ya. Ya, baik, Prof. Dari Mungkin apa yang ada. pesan maupun email ataupun kontak yang bisa diberikan dari panitia kepada peserta yang bertanya kepada Prof. Dietrich, yang banyak sekali ini kayaknya. Yang sebenarnya banyak tapi tidak bisa saya sebutkan karena keterbatasan waktu. Bella, terima kasih Prof. Dietrich sudah menyampaikan materi sehingga menambah wawasan maupun insight pada kita semua, terutama meresponi dalam etika dalam penulisan. Baiklah, acara selanjutnya itu penyerahan sertifikat dan supernik kepada pemateri. Oke, bisa di next. Baiklah, acara selanjutnya penyerahan sertifikat dan supernik kepada pemateri.
yang akan diberikan dari Ketua Pelaksana kita, M. Wahyu Akbar SE. Kepada M. Wahyu Akbar SE, saya persilakan. Baik, pada kali ini saya akan mewakili Ketua Pelaksana kita yaitu Mas Wahyu. Kami berucapkan kepada Prof. Listrik, terima kasih atas kesempatan dan pemaparan materinya sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan Prof. Berikut ini kami serahkan secara virtual plakat dan sertifikat mohon diterima Prof. Baik, terima kasih Prof. Baik, terima kasih banyak atas penghargaan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ya berbagi tentang hal yang terkait dengan publikasi ilmiah ya, yang kita lakukan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman panitia, kepada teman-teman semua yang berpartisipasi dalam sesi ini, khususnya keseluruhan untuk workshop yang dilakukan oleh DPIS bekerja sama dengan Wacana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Listrik. Panitia Sama, semuanya. terima kasih. Mohon maaf nih merepotkan. Ya, Baik, terima kasih Prof. Listrik. banyak semua sama. Sehat-sehat Iya, selalu, Prof. Prof. Hati-hati di jalan Prof ke Bogornya. Baik, terima kasih. Baik rekan-rekan yang saya hormati, dengan berakhir diskusi kita tadi, maka berakhir juga pada sesi pada siang hari ini. Baiklah, saya Bagus Feren Hutagalung selaku moderator. Mohon maaf jika terdapat salah kata maupun salah perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sesi berikutnya jam berapa? Sesi berikutnya jam 1, Pak. Terima kasih. Istirahat dulu ya. Ya, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya diskusi ini, sehingga diskusi ini dapat berjalan lancar sesuai harapan kita. Terima kasih moderator untuk diskusi yang sangat luar biasa ini, dan terima kasih Prof telah berkenan untuk sharing yang luar biasa juga. Semoga sharing ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesi kedua kali ini telah berakhir. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam sesi diskusi ini. Semoga apa yang kita udah sharing tadi dapat kita bermanfaat bagi kita semua. Untuk sesi selanjutnya yaitu istirahat, dan sesi selanjutnya dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi buat Bapak dan Ibu peserta sekalian semuanya bisa istirahat terlebih dahulu sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan berjumpa kembali untuk sesi yang terakhir, yaitu sesi ketiga bersama Dr. Eng Wisnu Ananta Kusuma STMT. Jadi kepada Bapak dan Ibu dipersilakan untuk istirahat dan bertemu kembali di ruang Zoom yang udah di breakout tadi, sesuai dengan yang pertama tadi ada breakout room 1 dan 2. Jadi dipersilakan untuk Bapak dan Ibu untuk istirahat, dan pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat nanti kita akan bertemu kembali sesuai dengan breakout Zoom-nya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Sama-sama, Linknya yang Pak. mana Mbak? Linknya yang mana Mbak? Linknya yang ini, Mas, yang ini. Bapak Dikirim, Ibu, dikirim lagi aja. Takut salah. Berarti nggak perlu keluar ini ya? enggak, Dikirim lagi aja atau gimana ya Mbak? Mohon maaf, diinformasikan kembali untuk sesi ketiga ini khusus untuk mahasiswa IPB University. Jadi buat teman-teman tadi yang udah mengikuti sesi pertama, dipersilakan untuk mengikuti sesi pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk sesi ini yang ketiga ini dikhususkan untuk mahasiswa IPB. Terima kasih. Absennya nggak ada ya Mbak? Kan ini semua bukan hanya dari IPB. Baik, untuk absensi sudah di-share di... akan di-share untuk mahasiswa IPB aja. Absensi akan di-share untuk mahasiswa IPB saja, karena kemarin sudah, jadi yang hadir hari ini absennya udah kemarin. Oh, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Pak Aulia. Mana Mbak? Ya. Materi dari yang kemarin masih sama kan? Kenapa? Link sesi ketiga masih sama kan? Ya,